sama dalam banyak hal di Batam, tetapi ternyata bahwa lebih melompat menjadi. Mengapa itu terjadi? Pandangan saya dari luar, Ibu Bapak, kelompok-kelompok yang menengah ke bawah, satu dua kelompok besar. Nah yang ada pada itu si peringin ya pernah ada di Pak yang masuk sekolah di Kacamande bisa piring yang makan adik-adik kakak juga makan dari situ dan kakak bertanggung jawab menjaga hati tersebut. Tapi nanti kepada pokok atau pada ditemu kita akan kasih gambar pada saat diri sebab kita kembali karena kita masing-masing merasa orang kecil itu dikasih. Dan dalam kitab Injil Lukas tadi, antara orang Farisi dengan pemungut cukai, Farisi merasa bahwa dia sempurna, tidak ada yang kurang, tidak melanggar Taurat, rajin melakukan ibadah-ibadah, memberi persembahan. Tetapi orang pemungut cukai dia mengatakan, kasihanilah aku orang berdosa. Masuk dalam bait Allah atau rumah ibadat, orang Farisi mengangkat tangan. Saya bersyukur karena saya rajin beribadah, aturan keagamaan saya lakukan. Tetapi orang Farisi duduk berdiri jauh-jauh. Nah masih berkali semua saya ini. Dia mengatakan kasihanilah aku orang berdosa. Dan Yesus mengatakan orang Farisi pulang dan membenarkan Allah berbeda dengan orang lain. Kitab Yesaya pasal 1 bahan utama kita bercerita bahwa ibadah-ibadah formal itu tanpa diikuti dengan tindakan-tindakan nyata ditolak oleh Allah. Persembahanmu yang banyak itu aku mau. Lemak-lemak domba dan kambing yang tampil itu baunya menjijikkan. Aku jemu terhadap seluruh persembahan. Puji-pujianmu tidak aku suka. Perayaan-perayaan ibadah aku tidak mau melihatnya lagi. Paling kurang ada 3 perayaan orang Yahudi itu yang wajib diikuti. Tetapi ya misalnya hari raya Paskah, kemudian hari raya Pondok Daun, hari raya Pentakosta, semua minimal laki-laki dewasa. Kalau misalnya perempuan tidak bisa hamil, minimal laki-laki dewasa. Tapi pada umumnya juga perempuan bergabung di dalam ibadah itu. Itu pertanda melaksanakan ibadah-ibadah resmi selama 3 kali setahun itu. Di luar negeri tahu dia harus datang. Bayangkan, dia datang dan beribadah. Hanya untuk datang beribadah jauh. Sehingga itu setiap Sabat kita lakukan. Capek-capek jauh, capek-capek jauh dari luar, tetapi ibadah ditolak oleh Tuhan. Ibu bapak pernah mendengar ketika Yesus mengusir para penjual dari kompleks Bait Allah, penukar-penukar uang dibongkar meja penukaran. Ceritanya ialah kalau orang membawa persembahan seperti burung,
merpati atau misalnya domba atau kambing atau lembu di Paris atau petani Sunda. Apakah ini tidak cacat? Apakah ini tidak terlalu tua? Apakah ini gemuk? Macam-macam bisa. Kalau tidak lengkap, ditolak. Imam tolak. Dan karena itu menjadi tahan pendapatan para imam, dia masukkan semua dari katakan kalau sudah beli dalam kompleks ini lolos sensor dan harga menjadi sangat mahal. Orang berpikir daripada kita capek-capek beli di luar bawah belum tentu diterima, lebih beli dalam biar agak mahal sedikit. Jadi tempat itu jadikan pemerasan bagi orang yang datang membawa persembahan. Kemudian uang-uang yang dipersembahkan itu tidak sembarang uang Yahudi. Tukarnya di luar sekian, di dalam mahal, kursnya naik. Nah inilah yang dilihat oleh Yesus sehingga dia membongkar dan jangan jadikan rumah Bapaku sebagai tempat penjualan, tempat bisnis dan macam-macam. Dan keuntungannya itu lari kepada siapa? Masuk kantongnya para imam. Dan ini dianggap sebagai suatu dosa yang menjijikkan. Makanya Yesus marah sekali pada waktu itu. Jadi sebenarnya kebaturan di Palembang dalam gereja, sabaya itu hasil itu apa pembangunan, apa kegiatan kegerejaan. Tapi di bait Allah dulu itu hasilnya masuk di kantong para imam dan pegawai-pegawai. Makanya jangan jadikan gereja sebagai tempat untuk memperoleh keuntungan. Ada hal-hal yang wajar, silakan. Tapi kalau tidak wajar, jangan. Orang-orang Yahudi yang berada, orang Yehuda yang berada di luar kota Yehuda datang membawa persembahan-persembahan, dan Yesus mengatakan, aku tidak mau melihat persembahan-persembahan. Ibadah-ibadahmu aku tidak mau dengar. Ini juga pertanyaan kepada kita. Jangan sampai kita capek untuk membangun gereja, datang beribadah, tetapi Tuhan tidak berkenan atas ibadah kita. Kamu datang membuka telapak tanganmu, memohon berkat, aku tidak mau memberi kepada. Mengapa? Karena kamu penuh dengan dosa, kamu penuh dengan ketidakadilan, tanganmu penuh dengan darah, kamu diwarnai dengan pemerasan dan sebagainya. Ini suatu teguran yang luar biasa kepada orang-orang Israel pada waktu itu atau orang Yehuda untuk mengatakan, kalau kamu datang beribadah, datanglah dalam kekudusan. Basuhlah dirimu, bersihkanlah dirimu, berhentilah berbuat jahat. Dan kalau kamu berhenti berbuat jahat, membasuh dirimu, maka sekalipun dosamu merah seperti grimisi, akan menjadi putih seperti salju. Ini luar biasa. Tuhan tidak lagi memperhatikan seberat apa dosa kita, pelanggaran kita. Kuncinya ialah ada kesediaan dalam hati untuk berubah. Seorang ikut semua, yang ikut bertobat ikut demo. Oh dalam bahasa pindah kita tak akan apa-apa, tak akan berbuat ini. Manusia kita. Tapi yang mau dikatakan, belajarlah berbuat baik. Ada upaya, ada usaha untuk melakukan kebajikan di hadapan Tuhan. Iman itu tidak disulap, tapi dia bertumbuh. Makanya istilah pertumbuhan iman. Iman tidak ada di sistem sulap, tetapi ada pertumbuhan. Dan kalau bertumbuh itu ada perubahan dan berubah. Jadi biasa gua dia tu tanaman dia tujuh
sampai kira-kira kalau itu daunnya bunga. Tapi kira-kira 1 bulan ke depan berkira bisa dikasih. 1 bulan ke depan atau 2 minggu bertambah lagi. Ada perubahan. Tidak langsung menjadi besar, tapi ada perubahan. Dan yang tua, yang kering jatuh dengan sendirinya, ditinggalkan yang sudah tidak relevan. Yang kalian tahu sangat dulu di kabin itu temo tak tersipak kada bisa dikabar ke bulan depan dengan kasiran merata kita bernambah ini. Kalau kita hanya menegur 2-3 orang, bisakah berikutnya sudah menegur lebih dari itu? Itu namanya sedang mengalami perubahan, sedang bertumbuh. Tapi yang mereka itu semua paham banget dikata aku teh posisi karena ini jadi apa untuk kesehatan. Yang bukan itu semua tahan dari posisi kan ya pelan-pelan mati tinggalkan amal. Masa sudah tahu bahwa itu tidak baik, pahami banget tidak baik untuk memang model saya begitu jadi malu saja. Wah, kalau Anda tahu bahwa karakter Anda begitu, pelanlah berubah. Tidak bisa dikatakan bahwa dengan firman hari ini besok sudah akan berubah lagi. Tidak. Ini iman ini bertumbuh. Ada perubahan secara perlahan kita lakukan. Dan semua Yesaya menegur tidak saja umat Israel, tapi pemerintah menegur, para imam-imam kaum Lewi ditegur, tidak ada terkecuali. Sampai kita membaca kalau ayat-ayat sebelumnya, Tuhan mengatakan melalui Yesaya, kasihan ini negeri ini akan ditinggalkan, menjadi sunyi sepi, tidak ada penghuni. Mengapa? Amarah Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi jika kamu bertobat, jika kamu berubah, maka Tuhan mengampuni kamu. Sampai kalimat terakhir, sungguh Tuhan mengatakan. Jadi bukan sekedar bahwa ada khotbah, ada yang dikatakan Yesaya, tapi Yesaya mengatakan sungguh Tuhan yang mengatakannya. Ini tidak main-main. Jika kamu tidak bertobat, mungkin kamu punya pendapatan, tapi kamu tidak menikmati pendapatan itu. Jadi itu secara biasa, luar biasa secara fisiknya. Kasat mata kita lihat, walau pasal tahu, tetapi tak ada yang mengatakan itu si gagabang, anak-anak, doa anak-anak, anak-anak, tetangga segala macam. Tapi kita yang biasa-biasa itu tahu bersyukur kepada Tuhan dan mau berubah, saling menerima, biar sederhana kita, tapi menikmati kehidupan. Kamu menikmati berkat Tuhan karena kamu bertobat, karena kamu berubah, karena iman kamu bertumbuh. Karena itu basuhlah diri, bersihkanlah, belajarlah berbuat baik, maka di mana kamu ada, Tuhan memberkati kamu dan menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kamu. Terpujilah Tuhan. Amin.